Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tema kita kali ini adalah tentang keluarga, berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana dalam keluarga saling membangun hubungan dan komunikasi. Terinspirasi dari surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Al-Ahqaf ayat ke-15. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada insan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan berat. Wawadu'athu kurha dan mengasuhnya, melahirkannya dalam keadaan berat. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra. Masa kehamilan dan menyusui ada 30 bulan. Jadi kalau dalam fikih itu hitungan minimal bayi itu bisa lahir dalam keadaan hidup itu 6 bulan. Ya, ini masuk dalam kategori kelahiran prematur. Nah, ada sebuah riwayat yang memberikan pada kita gambaran untuk menjelaskan tentang ayat ini ya. Di masa Khalifah Utsman bin Affan pernah terjadi sebuah peristiwa di mana ada seorang laki-laki yang mengadukan istrinya itu dengan tuduhan berzina. Alasannya belum sampai apa itu? Ya kira-kira 6 bulan ya. Waktu itu usia kandungannya itu masih sekitar 6 bulan, ternyata istrinya itu melahirkan. Maka kemudian dia curiga kepada istrinya. Nah, akhirnya pengadilan waktu itu memutuskan hukuman kepada wanita ini. Nah, ketika peristiwa ini kemudian dimintakan ya, ini keputusan sudah hampir final lah gitu ya. Terus kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli. Maka beliau menyatakan kehamilan 6 bulan kemudian melahirkan itu memungkinkan. Nah, alasannya adalah ayat ini. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra. Jadi hamil dan menyusui itu 30 bulan. Sehingga kalau menyusui itu 2 tahun, artinya 24 bulan, maka kehamilan itu bisa saja 6 bulan, maaf ya, 6 bulan kemudian lahir dalam keadaan hidup. Nah, ini pelajaran yang pertama dari eh, penggalan ini ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra. Kemudian yang kedua bisa dipahami kemudian hitungan menyusui itu eh, maksimal itu 2 tahun dari hitungan kelahiran 6 bulan. Sehingga kalau seorang bayi itu ketika lahir lebih dari 6 bulan, maka tinggal dihitung kelabiannya itu sebagai potongan waktu untuk menyusui. Ya, ini kalau mau hitung-hitungan secara matematis begitu ya. Misalnya ada seorang ibu melahirkan
dengan usia kandungannya itu 9 bulan, nah berarti kan masa menyusuinya tinggal 21 hari. Nah, demikian pula kalau misalnya melahirkannya itu 8 bulan, maka masa menyusuinya 22 hari. Ya, berdasarkan hitungan 30 bulan tadi itu. Nah, ini kalau mau pakai hitung-hitungan secara persis ya. Hmm. Nah, kemudian ketika seorang manusia itu ya, seorang insan tadi itu sampai pada usia lanjut, hatta idza balago asyuddahu, dia itu sampai usia tua, wa balago arba'ina sanatan, sampai berusia 40 tahun, qala maka dia berkata, Robbi auzi'ni an ashkura. Robbi Tuhanku auzi'ni, maka ilhamkanlah ke dalam hatiku, atau berikanlah kesadaran kepadaku. Karena auzi'ni memiliki mana juga alhimni, ilham, itu memberikan ilham kepada hati untuk bisa bersyukur. Nikmatakallati an'amta alayya, atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Nah, jadi kita minta kepada Allah kesadaran untuk bisa bersyukur. Nah, kesadaran untuk bersyukur ini terutama ini tumbuh ketika orang sudah mencapai usia 40 tahun. Arba'ina sanatan. Karena memang usia 40 tahun ini, arba'in ini, 40 ini biasanya orang sudah mengalami kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam spiritual. Jadi kalau ada orang yang punya konsep tentang kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, ya, maka kecerdasan spiritual itu tercapai pada usia 40 tahun, kemudian kecerdasan emosi itu juga tercapai pada usia 40 tahun. Ya ini angka ini angka kurang lebih ya, tapi kira-kira begitu. Nah, pada usia 40 tahun, maka kemudian orang itu lebih bisa menimbang-nimbang tentang dirinya, punya refleksi terhadap kehidupannya. Karena bisa dikatakan pada umur 40 tahun ini, dia sudah mengalami sebagai ahlu zikir dan ahlu ikhtiar, sudah berdoa dan berusaha memperjuangkan hidupnya. Ya kira-kira kalau dimulai dari umur 20 tahun, maka pada umur 40 tahun inilah dia kemudian mendapatkan hasilnya. Sehingga kemapanan biasanya diukur dari usia 40 tahun. Sementara menikmati kemapanan itu juga kira-kira 20 tahun. Jadi dari umur 40 sampai 60 tahun. Nah, itu kira-kira malah mungkin kalau bisa dikatakan separuh umur itu ada di umur 40 tahun. Oleh karena itu maka pada umur 40 tahun itulah kemudian muncul kesadaran untuk merenungi kehidupan, sudah bisa mengevaluasi capaian yang sudah diperoleh. Dan sekaligus juga biasanya juga di usia 40 inilah kalau orang sudah mencapai satu posisi tertentu, maka dia tinggal melanjutkan untuk naik atau mempertahankannya.
Nikmat itu diberikan oleh Allah melalui tiga jurusan. Tiga jurusan. Yang pertama langsung melalui diri kita, atau melalui kedua orang tua, atau yang ketiga adalah melalui anak keturunan. Melalui anak keturunan. Wa ala walidayya wan amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, sampai di sini. Kemudian berikanlah kebaikan kepadaku melalui kebaikan melalui anak keturunanku. Jadi, kalaulah ada orang yang tidak bisa meraih keberhasilan secara pribadi, masih ada harapan. Harapan melalui anak keturunan. Dan ada orang yang mendapatkan keberhasilan itu karena keberhasilan orang tuanya, sehingga dia ikut menikmati. Ya, inilah nikmat Allah yang sepantasnya dan sepatutnya disyukuri. Nah, rasa syukur inilah yang kemudian menyebabkan karunia Allah itu menjadi lebih memiliki makna. Nah, sebenarnya implikasi dari syukur ini banyak. Yang pertama, kemudian nikmat itu menjadi lebih bernilai, lebih memberi manfaat. Kemudian yang kedua, dengan bersyukur itu maka kita lebih bisa menghargai orang-orang yang telah menjadi perantara dari berbagai datangnya nikmat itu. Nah, bisa melalui kedua orang tua, bisa melalui anak keturunan, bisa melalui orang lain. Nah, dengan itulah kemudian ingin berbuat baik, amal soleh yang Allah ridhoi. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang tunduk dan patuh. Ini adalah surat Al-A'qaf ayat ke-15 dan memiliki makna yang panjang, yang banyak. Nah, di dalam tafsirnya bisa kita lihat setelah Allah Ta'ala menjelaskan ayat tentang istiqomah, tentang iman dan istiqomah, tentang tauhid dan ikhlas, tentang tauhid dan ikhlas, maka kemudian Allah membicarakan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lamma dzakara ta'ala fil ayati. Kemudian setelah Allah Ta'ala menjelaskan ayat fil ayatil ula, di ayat yang pertama tentang at-tauhid, tentang tauhid, mentauhidkan Allah, wal ikhlas, al ibadah wal istiqomah ilaihi. Jadi untuk ikhlas dan beribadah dan istiqomah, atafa bil wasiyati bil walidain. Maka kemudian ini diatofkan dengan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kama huwa makrunun fi ghairi ma'ayat minal Qur'an. Ka qaulihi azza wa jalla. Ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang lain. Wa qadara rabbuka
alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan mewajibkan untuk beribadah menyembah kepadanya, hanya kepadanya, dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini surat Al-Isra ayat 23. Nah, ini memiliki makna yang serupa dengan Al-Ahqaf ayat 15 itu. Atau juga disebutkan dalam surat Luqman. Surat Luqman. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat yang ke-14 ya. Nah, agar bersyukur kepadaku, hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kembalimu. Ya, kembalinya sebenarnya ini kan eh, juga mirip ya, yang disebutkan di situ wasiat kepada al-insan, manusia. Jadi setiap manusia setelah mereka diwajibkan untuk bertauhid, beribadah, bersyukur kepada Allah, maka kemudian diminta agar juga bersyukur kepada kedua orang tua. Karena orang tua inilah yang kemudian memberikan kenikmatan yang menjadi lantaran kenikmatan yang diberikan Allah. Ya, ya bisa dikatakan yang terbesar, yang terutama itu adalah dari kedua orang tua. Ya sebenarnya ini berlaku secara menyeluruh dalam hubungan keluarga itu, maka diharapkan ada saling menghargai dan sikap berterima kasih. Karena memang yang paling banyak nantinya, yang paling banyak itu kenikmatan hidup. Nah, itu berasal dari orang-orang yang terdekat. Nah, kadang-kadang kita terlewat sibuk menghargai dan berterima kasih kepada orang lain, tapi lupa untuk memberi penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang yang paling dekat dengan diri kita. Ya, ya begitulah. Memang sifat manusia begitu. Sedangkan kepada Allah saja orang itu lupa bersyukur. Sibuk dengan nikmat, lupa kepada yang memberi nikmat. Sibuk kepada pemberian, lupa kepada orang yang memberinya. Bahkan sekedar untuk mengucapkan terima kasih ataupun bersyukur. Ya, begitulah, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk kita bisa saling menghargai, menghormati, membangun komunikasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.